Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Cipinang Melayu 07, Ibu Sumiati SPD. Yang terhormat Ibu narasumber Ibu Nancy Olivia SPD, serta Bapak Ibu Guru SDN Cipinang Melayu 07 pagi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengimbasan pembelajaran berdiferensiasi. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Sumiati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nancy Olivia SPD selaku narasumber, Bapak Ibu guru semua SDN Cipinang Melayu pagi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan MIK dalam rangka acara adalah pembebasan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk hari ini adalah acara pembebasan, jadi pembebasan pada hari ini dengan narasumber Ibu Nancy Olivia SPD dengan resmi kita buka. Saya itu aja, mudah-mudahan nanti ilmu yang diberikan sama Ibu Nancy Olivia SPD sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, terutama dalam tentang kurikulum merdeka. Saya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiati atas sambutannya. Sekarang kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu acara pengimbasan pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nancy Olivia SPD. Terima kasih Bu Wakil Kepala Sekolah. Teman-teman, selamat siang semuanya. Siang. Seperti janji saya pada pertemuan terakhir bahwa di akhir modul saya akan share pengetahuan-pengetahuan baru apa saja yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak. Jadi izinkan saya untuk sekedar sharing lagi. Langsung saja kita mulai ya. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk refleksi diri. Ya, refleksi dirinya tentang kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas selama ini. Tidak ada benar salah, hanya menilai diri sendiri saja. Tapi yang akan saya sampaikan pendahuluan dulu sebagai latar belakang saja seperti biasa. Lalu apa itu pembelajaran berdiferensiasi akan saya coba paparkan nanti, dan apabila masih ada yang belum paham, saya akan coba buka sesi untuk tanya jawab. Ini refleksi diri, apa yang telah saya ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi, apa yang ingin saya ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu, lalu apa yang saya ketahui tentang latar belakang murid saya, pembelajaran sebelumnya dan perkembangan keterampilan mereka, apa yang saya ketahui tentang minat murid saya di sekolah dan di luar, motivasi mereka apa, tujuan mereka apa, lalu apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya, apa gaya belajar yang disukai oleh mereka, bagaimana saya bisa menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid saya untuk membantu saya merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Ini hanya dijawab dalam hati aja ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang ini jawabannya ditulis. Yang perlu Bapak Ibu jawab, yang pertama, menurut Anda, apakah strategi yang dilakukan tepat? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Yang kedua, jika Anda adalah, apa yang akan Anda lakukan? Lalu jelaskan mengapa Anda melakukan hal tersebut. Dan bisa diambil jawabannya. Jawabannya bisa tetap bisa ambil. Ini nggak ada betul salah. Saya sih jawab di Boleh. Searching di Google boleh. Kalau aku Bu, bukan lisan, Bu tulis. Siapa yang nyuruh ngomong? Menurut Anda, apakah strategi
strategi yang dilakukan oleh ibu tepat? Iya atau tidak? Jika iya, mengapa? Thank you. Thank you Ibu Clara. Tulisannya jelek banget. Ya, Ibu Ajeng sedang cari di Google jawabannya boleh. Saya nggak ada pulpen. Terus ketik situ kamu kirim kemana? Ini Bu Guru. Terima kasih. Murahnya mereka. Wih, sangat panjang banget, Ada 13 paragraf ya. Pelangnya di Itu sini ya. coba tanya. Bukan salah ibu. Halo guys, here we are guys. Seperti inilah kami guys. Tadi semua aja. UEFA di sini kan? Ayo Bu Eva silakan masuk. Thank you Bu Seldi. Yang paling benar seperti biasa adalah Bu Seldi. Tepuk tangan buat Bu Seldi. Ada yang bilang ini tepat untuk mengisi kosongan waktu. Lalu yang tepat ada ya 1, 2 bilang tepat supaya tidak mengganggu teman yang lain. Sudah tepat karena saya melakukan yang sama. Siswa yang sudah selesai membutuhkan pengetahuan yang lebih. Ya. Oh ya oke. Lalu ini kurang tepat. Anak akan jenuh. Apa sih kalau gitu pembelajaran berdiferensiasi itu? Kita Mau cek saya juga tanya ya. tadi. Iya. Oke, ya teman-teman ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi yang akan digarisbawahi di sini adalah kebutuhan murid. Common sense-nya itu apa saja? Ini satu. Keputusan untuk apa saja? Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Nah, itu yang harus kita jadikan dasar keputusan saat kita mau melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Penilaian berkelanjutan yang akan kita lakukan. Lalu merespon kebutuhan belajar murid. Maksudnya di sini apakah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan itu sudah merespon kebutuhan murid kita atau tidak? Lalu manajemen kelas yang efektif. Keputusan-keputusan inilah yang harus kita buat sebagai guru sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Langkah-langkah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana? Yang pertama, kita memetakan kebutuhan belajar murid. Ini mungkin tidak asing, teman-teman pernah dengar tes diagnostik ya? Iya. Assessment ya. Assessment awal. Nah, assessment awal itu apa sih fungsinya? Ya ini untuk melihat kebutuhan belajar murid kita. Yang pertama, kesiapan mereka untuk belajar, lalu bagaimana dengan minat murid kita, ya, lalu profil belajar murid. Karena kenapa? Kita kembali lagi ke prinsip awal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa setiap murid itu adalah individu yang berbeda. Nah, kesiapan belajar atau readiness ini bukan tentang tingkat intelektualitas katanya, bukan tentang IQ-nya itu anak. Dia anak yang cerdas berarti sudah siap belajar. Bukan untuk itu ya. Pemerintah membuat alat ini untuk menentukan kesiapan belajar itu pakai equalizer. Nah seperti ini kita lihat murid kita itu untuk si murid A, kira-kira pembelajaran yang dia butuhkan itu yang mana ya? Apakah hanya baru bersifat dasar aja? Atau sudah transformatif, artinya sudah kita minta dia untuk bisa mengimplementasikan? Atau dia memang belum paham sama sekali, berarti yang harus kita sampaikan adalah bersifat informatif. Nah itu dia masuk ke bersifat dasar. Lalu konkret ke abstrak, cara kita menyampaikannya, kalau kelas 1 kan Bu Puri mau belajar tentang tambah-tambahan pakai benda konkret ya, kayak lidi, stick,
es krim. Nah itu kita tunjukkan. Kalau 2 ditambah 1 kita demonstrasikan dengan menggunakan bedah konkret. Sedangkan tidak semua kan dalam satu kelas itu ada yang sudah bisa memahami. Nah tidak membutuhkan itu lagi. Nah itu yang kita petakan ya, sampai ke tingkat lambat ke cepat dalam hal dia menerima atau mengolah informasi yang akan kita berikan. Nah ini masuk ke dalam kesiapan belajar. Ini harus kita petakan. Lalu minat. Minat ini bisa berubah ya teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di kelas 1 ini anak minatnya A gitu, jangan kita pukul ratakan. Nanti saat kita memberikan informasi kepada jenjang yang berikutnya atau level kelas berikutnya, si anak ini dia minatnya di A loh. Jadi gurunya itu fokus, oh dia akan memberikan kebutuhan sesuai minatnya yang A tadi. Padahal enggak, bisa saja waktu kelas 1 memang dia minat A, pas dia di jenjang berikutnya minatnya berubah. Apalagi sekarang anak-anak mudah sekali ikut tren-tren. Minat tergantung tren. Nah, ini ada beberapa yang saya jadikan catatan penting untuk mempermudah pemahaman saya. Disclaimer ya teman-teman, saya juga sama sebelumnya. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Saya pikir, jadi biar selesainya barengan, yang lebih cepat ngerjain dia jumlah selalu lebih banyak atau lebih sulit. Jumlahnya sama, tapi lebih sulitnya harus pakai cara, bisa kalau matematika ya. Nah ternyata berbeda. Nah ini saya coba bantu supaya kesulitan yang saya alami tidak dialami lagi oleh teman-teman dalam memaknai apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih tujuannya kita mempertimbangkan minat murid? Untuk membantu murid menyadari kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka untuk belajar. Sinkron juga. Sekolah maunya A tapi dia nggak mau gitu. Nah ini kita bikin koneksi nanti di situ. Lalu menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Makanya kita nanti di kurikulum Merdeka itu diberikan kebebasan kepada guru tergantung kebutuhannya si anak. Kita mau tema kah atau muatan, ya itu kita dibebaskan kan. Lalu menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau yang baru bagi mereka. Itu sehubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Lalu meningkatkan motivasi belajar murid. Biasanya kalau anak itu tahu gurunya itu paham dengan minat dia makin semangat belajar. Biasanya begitu. Nah, beberapa ide yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan minat ini, misalnya meminta murid memilih mereka untuk mendemonstrasikan pemahaman tentang menulis lagu, misalnya, atau melakukan pertunjukan, menari ya, atau bentuk lain. Apa yang mereka sukai? Atau cukup menjelaskan ya boleh. Kalau dia menunjukkan pemahamannya dengan cara mendemonstrasikan, dia berikan demonstrasi. Kita melakukan dia penilaian yang berdasarkan demonstrasi itu. Nah, lalu menggunakan teknik jigsaw dan pembelajaran kooperatif. Masih ingat teknik jigsaw? Kelompok kecil besar. Ya. Jadi dipecah, mereka dari satu kelompok besar, dari beberapa kelompok besar, lalu dipecah menjadi kelompok kecil, lalu kemudian nanti di akhir mereka dikembalikan lagi dengan membawa pengetahuan baru dari masing-masing kelompok. Oke, lalu menggunakan strategi investigasi kelompok berdasarkan minat. Kalau saya ini lebih sering pakai wawancara biasanya untuk investigasi. Mewawancarai siapa saja yang mereka mau tanpa kita batasi, lalu membuat kegiatan sehari-hari di tempat kerja, maksudnya di sekolah mereka ya, atau tempat mereka melakukan kegiatan kelompok. Murid diminta mempelajari bagaimana sebuah keterampilan tertentu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Mereka boleh memilih profesi yang sesuai minat mereka. Kemudian membuat model, contohnya planet yang itu loh yang buat tujuan-tujuan praktek. Di kelas 6, di kelas 5 sistem pencernaan pada manusia itu bisa mereka untuk membuat model. Next, yang terakhir profil belajar murid. Nah, faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang harus diperhatikan menurut Tomlinson ini lingkungan. Jadi suhu di ruangan itu perlu kita perhatikan. Ini mengganggu murid yang ini nyaman tidak dengan suhu yang seperti ini gitu. Ya. Lalu tingkat aktivitasnya.
tipenya anak si A ini adalah tipe yang mampu untuk beraktivitas tinggi dalam jangka waktu panjang atau pendek. Nah, itu perlu kita pelajari. Tingkat kebisingan dan jumlah cahaya itu juga kita lihat ke masing-masing anak. Lalu pengaruh budaya, lalu apakah dia pendiam ataukah cukup ekspresif, gaya belajarnya, apakah dia visual, auditory, atau kinestetik. Nah, dari ketiga ini kita buat pemetaan. Seperti apa pemetaannya? Jadi yang dari tadi kita pelajari melalui tes diagnostik, kita buat seperti ini. Yang suka olahraga siapa? Yang suka kesenian siapa? Yang suka sains siapa saja. Diferensiasinya di mana? Ada proses, ada produk, ada konten. Nah, di produk contohnya seperti apa nih? Dia membuat tulisan. Untuk yang suka olahraga, silakan membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola dalam permainan sepak bola. Lalu untuk yang suka kesenian, membuat tulisan prosedur juga tentang cara membuat rumah-rumahan dan stick escape. Lalu yang sains, yang suka sains, membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rangkaian listrik paralel dan seri. Jadi dia di mana minat mereka? Materinya sama, apa kira-kira materinya? Membuat tulisan prosedur. Iya, prosedur. Betul. Itu tujuan yang mau dicapai kalau siswa akan mampu membuat prosedur ya tentang cara bagaimana melakukan atau membuat sesuatu ya. Tapi produk yang dihasilkan kita bedakan. Nah, ini berdasarkan minat ya. Ini dilakukan dalam jam yang bersamaan, saat yang bersamaan, Bapak Ibu. Ya. Pasti itu gimana bikin RPP-nya gitu ya. Nanti ada contoh buatan saya sendiri. Oke. Sekarang kita masuk ke aplikasi-aplikasinya ya. Nah, itu yang tadi kan berdasarkan minat. Ini berdasarkan kesiapan belajar. Sama, kita buat pemetaan juga siapa-siapa yang sudah memahami konsep keliling, tapi yang belum lancar dalam melakukan operasi hitung. Siapa yang sama sekali nggak tahu apa-apa mengenai konsep keliling gitu. Nah, ini kita petakan. Nah, di sini diferensiasinya di mana? Di proses. Kalau tadi adalah di produk, ini prosesnya. Untuk murid yang sudah memahami konsep keliling dan sudah bisa juga melakukan operasi hitung perkalian dasar, dia kita kasih soal mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling. Jadi kita kasih soal, mereka suruh buat cara hitungnya menggunakan rumus gitu ya. Nah, bekerja secara mandiri, setelah itu bisa saling mengoreksi. Nah, untuk yang dia sudah paham konsep keliling, tapi dia nggak bisa ngitung, belum lancar. Nah, ini yang kita berikan menggunakan bantuan benda konkret. Terima kasih Bapak Ustadz untuk kedatangannya. Tahu aja sudah mau berakhir ya. Silakan duduk Bapak Ustadz. Belum saya berdoanya. Bentar lagi. Nah, jika murid mengalami kesulitan, murid diminta menerapkan strategi 3 before me. Ini baru saya dapatkan dan baru ya, kalau buat saya mungkin ada yang sudah tahu duluan, tapi ini berhasil. Jadi berhasilnya kenapa? Gak bikin ribet, gak seperti yang dialami Ibu Dea tadi. Nanya mulu, bosan. Jadi kita minta mereka terapkan aturan bertanya 3 before me. Jadi sebelum nanya ke guru, tanya ke temanmu, 3 orang temanmu. Silakan bebas. Nanti kalau memang dia masih belum teryakinkan, baru tanya ke kita. Gitu. Terapin deh. Itu cukup ampuh. Lalu bagaimana untuk yang belum bisa apa-apa sama sekali? Nah, murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini, pendampingan. Ya, jadi tidak kita paksakan dia untuk memahami rumus. Dia cukup tahu, gitu. Keliling itu ini loh, gitu ya. Oke, lalu kita masuk ke berdasarkan profil belajar murid yang tadi yang ada visual, auditory, dan kinestetik. Kalau untuk diferensiasi produk, murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Boleh dalam bentuk gambar, ya, rekam wawancara maupun performance. Ini untuk perbedaan produk yang dihasilkan. Untuk proses, saat menjelaskan, guru menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual untuk anak yang modelnya adalah visual.
untuk audiotori, guru menyediakan kesempatan murid untuk mengakses sumber belajar. Proses di sini saat kita menyampaikan materi ya Bapak Ibu. Jadi anak kita berikan berbagai opsi buat dia mendapatkan pemahaman yang dia perlu. Anak yang hobinya baca, ya kita arahkan dia ke pojok kelas. Kita sudah siapkan tapi lo sebelumnya bacaan-bacaan. Jadi kita sebelum ngajar perpustakaan dulu kita ambil. Misalnya tentang makhluk hidup kita ambil beberapa buku dari perpustakaan kita bawa taruh di pojok kelas nanti kembalikan lagi. Nah untuk yang kinestetik, guru membuat beberapa sudut belajar display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Poster-poster bisa di print. Ini pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup, ya. Kita download dulu gambar dari internet, tempel di dinding-dinding. Jadi kalau kita kasih mereka tugas misalnya membuat diagram flyer nanti, mana yang hidup di darat misalnya atau di air misalnya ya. Nah mereka suruh mencari informasi tersebut dengan cara berkeliling, bergerak. Jadi bergeraknya bermanfaat, bukan ganggu teman. Sekarang apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran berdiferensiasi? Silakan tadi Bapak Ustadz. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu pun. Menyesuaikan berarti Bu. Iya betul. Sesuaiin aja gitu lah. Apa sih tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi? Coba silakan Bapak Basuki. Tujuan kecil apa Tujuan aja. tujuan pembelajaran berdiferensiasi tujuannya adalah tujuan pembelajaran kita jelas oleh guru dan murid. Jadi tujuannya adalah supaya pembelajaran itu bisa dipahami jelas oleh guru dan murid. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Yang sebelah sini adalah yang bukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau yang pembelajaran berdiferensiasi itu sumber belajarnya berbeda-beda, cara melakukan pembelajaran berbeda-beda, cara kembali berbeda, penugasannya pun berbeda, penilaiannya pun berbeda yang pastinya. Ya, lalu murid tidak takut berpendapat. Tersedia pojok minat murid, guru bersifat terbuka, mendukung murid, iklim dan suasana kelasnya nyaman, ada rasa-rasa saling menghargai di sana. Ya. Lalu tercipta prosedur, rutinitas dan metode yang fleksibel, namun juga strukturnya jelas. Walaupun fleksibel, tapi tetap terstruktur. Contohnya kayak tadi, ya, tetap ada kegiatan awal, inti dan akhir. Lalu assessment for learning-nya dilakukan, assessment of learning dan assessment as learning. Nah yang bukan, nah ini yang biasa saya lakukan. Tujuan hanya diketahui guru aja, kadang-kadang gurunya nggak tahu. Hanya menggunakan satu sumber aja, yaitu buku siswa. Astagfirullahaladzim, memang saya dulu. Lalu suasana kelas tidak nyaman, tegang, ya, takut nanya. Lalu prosedur, rutinitas dan metode kaku, tidak fleksibel bagi perbedaan kebutuhan belajar murid. Penilaian hanya dilaksanakan sumatif dan kuantitatif. Itu ciri-cirinya tadi sudah ya. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Sudah paham ya? Sudah mulai tergambar setidaknya kan? Sudah, intinya ada cara pembelajaran terbaru yang ideal, Kekinian. tapi selama ini mungkin bisa pembelajaran masih belum ideal. Ideal ya. Dan nggak ngerti juga ya apa itu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan tadi tentang sebelum apa tadi minat anak Minat. ya bisa Pemetaan. berubah-ubah ya Iya, pemetaan itu. Untuk pemetaan minat itu apakah ada periode tertentu setiap berapa hari sekali kan apa sebulan sekali apa setahun sekali karena tadi itu disebutkan bahwa minat anak itu bisa berubah-ubah. Ya. Ada lagi? Ya begitu aja. Nah, berarti inti pertanyaannya adalah kapan sih idealnya tes diagnostik itu kita lakukan?
Ada yang melakukan setahun sekali. Idealnya itu adalah per semester kita lakukan tes diagnostik. Atau per tema saat kita memasuki materi baru kita lakukan tes diagnostik. Lebih sesuai lagi kan nanti, bisa lebih mendekati lagi dengan lebih kebutuhan sering kita sendiri. Lebih baik, lebih baik. Itu gurunya kelihatan banget lebih rajin banget dia memantau muridnya, pasti lebih paham dengan karakter muridnya. Keren itu mah. Biasanya Pergantian materi ya. pergantian materi. Kayak semacam pretest gitu. Jadi iya bisa. Itu bentuknya bisa pretest. Nanti saya ada kok contoh-contoh tes diagnostik kalau mau disebar ke murid. Misalnya kamu kalau belajar sukanya dengar musik atau harus suasana tenang. Nah, itu ada kuesioner. Itu buat memetakan murid. Jadi kita tahu nanti ini anak tipenya dia seperti apa, minatnya dia di mana. Nah, Wadi mau nanya, ya. sama aja. Iya, kan tadi untuk mengetahui minat siswa itu ya. Nah, itu kita sendiri yang memilih. Misalkan tadi kan banyak opsi, kita harus banyak opsi kan yang berdiferensial itu ya. Kita sendiri yang menentukan, oh ini si siswa ini masuknya ke sini, siswa ini masuknya ke sini, atau siswa itu sendiri yang memilih. Kita yang memetakan. Yang lebih tahu keadaan situasi. Iya, kan kita udah punya dasar hasil assessment itu yang kita pakai untuk memetakan. Nah, biasanya yang ditanya malah justru ini. Itu tiga-tiganya ya. Ini yang mau saya tampilkan ini yang menerapkan ketiganya ya, cuma jangan stres. Oh itu harus tiga-tiganya ribet dong, enggak. Jadi salah satu Aja. Sesuaikan dengan materi yang mau kita sampaikan. Ini cocoknya apa prosesnya yang dinilai, prosesnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah ini sebelum ke pertanyaan berikutnya ya kita lihat ya. Lagi boleh, Contoh. Hah? Lagi boleh. Boleh oh iya. Silakan Kak. Iya kayak di agama Bu ya, PAI kelas 1 contoh ada materi mengenal huruf hijaiyah. Nah itu kan mengenalnya itu bisa dengan kita melalui cara video, Iya. gambar, lagu, Itu masuk di mana kira-kira? lagu, nyanyian. Proses. Ya. Boleh itu kita pilih. Boleh, berarti Ustadz sedang melakukan proses diferensiasi proses. Kira-kira nanti setelah mereka mempelajari itu hasil yang mau dihasilkan anak untuk mengukur dia memahami huruf dia bisa menghafal, bisa Apa? mengenal ya. Mengenal dari Kita tahu mengenal. Nah untuk dia membuktikan bagaimana caranya? ya, contoh kan melalui gambar dia tempel. Menyebutkan, ini ya. menyebutkan, bisa Nah, menyebutkan ini. berarti bisa kan untuk produknya yang dihasilkan anak yang memang nggak bisa menulis tapi kita mau ngecek dia tahu apa enggak, kita bisa siapkan potongan-potongan huruf kecil untuk dia susun misalnya. Anak yang hobinya menggambar, terus dia bikin kaligrafi misalnya ya. Nah, itu kan beda ya. Lalu satu lagi cari produk yang lain lagi yang membuktikan bahwa anak itu sudah paham. Bisa menjodohkan atau menjodohkan. Iya. Gitu. Memasangkan. Gitu Iya. Gitu ya, Tat. Itu Iya, Bu. produk. Siap. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, ini contoh nih. Materinya adalah sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Tujuan pembelajarannya murid dapat menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Ada dua tujuan di sini. Murid dapat membuat model, yang menjelaskan lalu membuat model yang menunjukkan bahwa dia memahami tentang cara kerja sistem tata surya. Nah, lalu saya melakukan analisis kebutuhan belajar murid. Saya bikin pemetaan yang setelah melakukan tes diagnostik, saya dapat nih. Ternyata murid yang sudah dapat menjelaskan sistem tata surya dan dapat mengidentifikasi karakter anggota tata surya ini. Iya. Ya. Nah ini yang belum dapat apa-apa nih, Iya, dia belum benar. bisa menjelaskan, belum dapat mengidentifikasi. Karena tadi Lalu kelihatan maksudnya. nggak mungkin saya kasih soal sampai 25 untuk yang di sini, Iya. gitu kan? Nah, jadi ini yang saya lakukan contoh saat saya melakukan diferensiasi proses. Untuk yang tadi, yang ini ya, untuk kelompok murid yang sudah dapat menjelaskan, sudah dapat mengidentifikasi, ya. Nah, murid ini saya minta untuk menjelaskan sistem tata surya. Dan untuk siswa yang dia sudah bisa menjelaskan tapi belum bisa mengkarakteristikkan, dia saya berikan gambar bantuan sistem tata surya untuk menjelaskan secara tertulis. Ya, jadi melalui gambar lalu diterjemahkan gambar tersebut. Dan saya pakai strategi 3 before me, bertanya yang tadi supaya dia nggak bolak-balik ke depan. Untuk yang belum bisa apa-apa, ya ini mendapatkan pembelajaran eksplisit lalu guru memberikan pendampingan
selama proses ini. Ini adalah checklist dari observasinya. Ya, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar tadi. Pengamatan untuk pemberian materinya atau isi atau konten. Untuk yang gaya belajar adalah visual. Untuk yang audio ini saya berikan bacaan, teks bacaan yang kinestetik. Saya tempel poster-poster tentang sistem tata surya. Strategi. Jadi Ustaz saat mau belajar itu mau pakai strategi mana? Konten, proses, mana yang boleh. boleh. Yang satu dia membuat gambar ilustrasi. Yang minatnya sains, dia bikin gambar planet, tapi ada keterangan uraiannya, kan dia lebih detail ya karena dia kan suka sama sains, gitu kan ya. Nah ini untuk yang kinestetik yang memang nggak bisa diem, tapi dia hobi IT, ya kinestetik tapi dia hobi IT. Nah ini kita kasih dia tugas untuk membuat video bermain peran. Nah dia harus diem, gitu. Lalu direkam, divideokan. Karena dia hobi IT ceritanya. Bisa juga pakai cara macam-macam, bisa suruh bikin poster, bikin apa, banyak macamnya. Nah ini contoh RPP-nya ya. Itu tadi pemetaannya nih RPP-nya, ini bentuk kegiatannya. Ini verifikasi data, langkah apa yang dilakukan, terus diferensiasi apakah yang muncul di situ. Di sini juga udah jelas. Jadi agak-agak panjang memang RPP-nya karena kan saya menerapkan 3. Nanti kalau Ustadz mau produk aja nggak sepanjang ini karena tiga-tiganya diterapkan. Betul. Ya. Jadi itu RPP-nya 1 hari. Satu hari. Ini tanya karena kan ini panjang ya, ini karena rinci. Satu pertemuan. Tapi tercapai kok, bisa. Ya bisa lah, kita cuma ngambil salah satu, bisa produk, bisa proses. Iya. Ini ada flyer yang tadi untuk ngecek ya rubriknya ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Deatika. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu dan teman-teman. Boleh diambil buat Ibu Deatika. Harapan saya semoga bisa dipraktikkan ya teman-teman. Amin. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah acara pengimbasan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Nancy Olivia MPD sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Ya, baik Bapak Ibu, siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Siap. Ya, terima kasih Bu Nancy Olivia MPD. Kami ucapkan untuk penutup kegiatan hari ini kita akan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Yunus. Kepada Bapak Ustadz Yunus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga membawa manfaat, membawa keberkahan dan membawa kebaikan untuk sekolah kita. Bagi yang beragama Islam kita berdoa membaca surat Al-Fatihah dan mengaminkan doa yang saya baca. Bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah acara hari ini. Bagi para tamu undangan kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.